Sang sniper melancarkan aksinya yang menargetkan polisi korup ini. Namun pandangannya teralihkan saat seorang perempuan menabrak targetnya, hingga barang bawaannya berhamburan. Sementara itu rekannya memberitahu kapan saat yang tepat untuk menembaknya. Seketika itu rekannya menjadi bingung karena targetnya tidak juga ditembak. Yang ternyata pandangannya teralihkan oleh pesona wanita itu. Secara tidak sadar, bidikannya kini mengarah ke wanita itu. Di balik teropong snipernya, pria ini terus memperhatikan gadis itu sambil tersenyum. Karena penasaran, pria itu mengikuti kemana wanita itu pergi. Hingga di sebuah gang, wanita itu dihadang seorang berandalan yang mencoba merampoknya. Melihat gadis itu dalam bahaya, pria ini bersiap dengan senjatanya. Sementara itu, ia terus memantau dari persembunyiannya. Wanita ini terus dipaksa untuk menyerahkan semua barang berharganya, hingga salah satu dari berandalan itu menodongkan senjatanya, karena wanita itu menolak memberikan tasnya. Melihat wanita itu mulai terancam, pria itu segera mengarahkan senjatanya ke arah berandalan itu dan menembak kakinya. Melihat rekannya terluka, berandalan itu mencoba menyerang wanita itu, namun segera dilumpuhkan oleh sniper itu. Dan berandalan itu menyadari kalau wanita ini ada yang melindunginya. Karena ketakutan, mereka mengembalikan semua barang milik wanita itu. Kini wanita itu sangat kebingungan siapakah orang yang telah melindunginya dari perampokan itu. Dengan tersenyum tanpa arah, ia lalu pergi. Scene berpindah di mana wanita itu menghadiri sebuah fashion show untuk memperkenalkan busana yang dirancangnya. Di sisi lain, sang sniper terus memantau dari atas gedung, dan rekannya tahu semua tentang wanita itu. Yang ternyata wanita itu adalah seorang guru les dan juga desainer, yang mengikuti lomba fashion show untuk memperkenalkan kain sari India ke benua Eropa. Namun sayangnya setelah hasil perlombaan diumumkan, wanita itu tidak mendapatkan kemenangan dan membuatnya sedikit kecewa. Melihat hal itu, pria sniper ini mencoba menghibur wanita itu dengan menembak sebuah balon hingga isinya berterbangan. Wanita itu pun menyadari kalau orang yang melindunginya kemarin masih mengikutinya. Setelah kejadian itu, wanita itu pun melanjutkan aktivitasnya mengajar anak-anak lesnya. Sementara itu, pria ini memandanginya dari kejauhan. Namun di suatu hari, anak muridnya menyadari kalau pria tersebut memperhatikan gurunya. Hingga anak itu mendatangi pria itu dan mengatakan kalau dia tahu kalau pria itu sedang naksir pada gurunya. Ia pun mengatakan kalau gurunya itu masih jomblo. Dan anak itu siap membantunya mendapatkan hati gurunya, yang membuat pria itu menjadi malu. Di atas ketinggian, pria dan anak itu memantau wanita itu yang tengah duduk sendirian. Pria itu pun menembak dan menjatuhkan sebuah apel tepat di sampingnya sebagai hadiah. Wanita itu pun tersenyum dan menyadari kalau ada yang mengaguminya. Padahal pria itu sering datang dan memandanginya dari dekat. Dengan semua kejadian itu, wanita itu pun mulai menyukai film yang bertema sniper, yang membuat pria itu semakin jatuh hati kepadanya. Wanita itu meyakini kalau ia masih diawasi. Hal itu dimanfaatkan untuk menolong orang yang dijumpainya di jalan dan meminta sang sniper untuk menembak kakinya. Wanita itu pun semakin penasaran dan membuat tulisan ingin bertemu dengannya. Namun pria itu takut kalau pekerjaannya ini akan membahayakan wanita yang disukainya. Rekannya pun mulai kesal dengan pria itu dan memintanya agar fokus ke pekerjaannya. Scene berpindah di mana wanita itu berusaha berkomunikasi. Ia meminta pendapat busana apa yang cocok dengannya dan menembak targetnya menandakan ia setuju. Setelah berganti-ganti pakaian, pria itu pun tak memberikan respon hingga wanita itu memakai sari India dan pria itu pun melepaskan tembakan yang tandanya ia setuju. Wanita itu pun dapat kiriman hadiah dari pria misterius itu, sebuah pakaian sari agar dipakai ketika final fashion show yang diikutinya. Dan di hari itu pun wanita itu mendapatkan kemenangannya dan memakai kain sari hadiah dari pria itu. Ia berterima kasih dengan sebuah isyarat. Melihat rekannya yang mulai dimabuk cinta, gadis kecil itu pun mempunyai rencana untuk mempertemukan mereka. Anak itu pun mengajak gurunya menaiki kereta gantung di mana yang sudah direncanakan. Tak lama kemudian, pria itu pun datang dan anak itu mengatakan kalau pria inilah yang selama ini mengaguminya dan melindunginya dari kejauhan, yang membuat pria itu jadi salah tingkah. Anak itu pun menarik tangannya, memintanya untuk naik dan meninggalkan mereka berdua.
Sepanjang perjalanan mereka berdua hanya saling menatap dan tak berani mengucapkan satu kata pun, hingga mereka saling tersenyum yang menandakan saling suka. Singkat cerita, mereka berdua menikah dan menjalani hidup bersama. Semakin bahagia melihat istrinya mengandung dan melahirkan anak pertamanya. Hingga di suatu hari musibah terjadi. Para penjahat mendatangi tempat kerja sang istri dan menembaki hingga tempat itu hancur. Mendengar hal itu, pria itu bergegas mendatangi lokasi itu dan menemukan anak kecil itu yang menjadi korban. Dan juga sang istri yang terluka parah hingga dilarikan ke rumah sakit. Namun sayangnya nyawa sang istri tidak tertolong, membuat pria itu lemas tak berdaya. Sesampainya di rumah, ia menyesali pekerjaannya yang membuat istrinya jadi korban. Ia pun membakar semua senjatanya. Waktu berlalu, terlihat rekannya melatih anak-anak itu menggunakan panah. Dan tak lama kemudian, rombongan simpatisan dari seorang menteri berkampanye agar memilih kembali menteri pada pemilu nanti. Hingga tepat di depan rumah pria itu, salah satu simpatisan melemparkan kertas ke halaman rumahnya. Dan rekannya tadi mengatakan kepada anak-anak itu, kalau ini saatnya buat kalian bagaimana cara membidik dengan anak panah. Dan ketika simpatisan itu melemparkan kertas, tiba-tiba pria itu datang dan meminta rekannya memberikan busur panahnya. Dan sebuah anak panah melesat tepat mengenai kertas itu hingga menembus bokong simpatisan itu. Dan pria itu pun mengatakan kepada anak-anak itu kalau ada saatnya tangan harus dikeraskan dan ada saatnya tangan harus dilembutkan agar kalian bisa memanah dengan tepat. Melihat rekannya yang terluka parah, simpatisan itu marah-marah dengan mengatakan mengapa hanya selembar kertas saja tidak boleh memasuki ke halaman rumahnya, sedangkan rumah itu hanya tempat untuk membuat kain. Lalu pria itu menjawab kalau kain sari yang diproduksinya tidak hanya dengan tangan, tapi juga dengan hati, kalian tidak akan memahami jiwa kami. Pria itu juga mengatakan kalau jangan mengusik ia lagi, yang membuat simpatisan itu semakin marah dan mengancam akan menghabisinya. Namun pria itu menanggapinya dengan santai lalu meninggalkannya. Sementara itu, Pak Menteri yang pusing memikirkan dari mana ia harus mendapatkan dana tambahan untuk kampanyenya kali ini. Yang tiba-tiba ajudannya datang membawa kabar gembira. Ada pengusaha kaya yang ingin bertemu Pak Menteri. Pengusaha itu menjelaskan kalau perusahaannya telah menemukan sebuah bahan mineral langka yang berada tepat di bukit ini. Lebih tepatnya di halaman rumah pria tadi. Kedatangan pengusaha itu bermaksud untuk menyingkirkan pria tadi dari lahannya karena Pak Menteri yang punya kuasa di situ. Sebagai imbalannya, pengusaha itu menyiapkan 100 miliar di awal, dan sisanya jika mereka berhasil mengosongkan lahan itu. Tanpa berpikir panjang, menteri berserta rombongannya mendatangi kediaman rumah pria itu, dengan harapan agar pria itu mau untuk pergi dan meninggalkan rumah tersebut. Saat di depan pintu gerbang, ajudan itu mengatakan kalau pintunya dikontrol dari dalam dan tidak akan bisa masuk, namun sang menteri meremehkannya. Lalu menyuruh sopirnya untuk membuka pagar. Namun supir itu tak bisa membukanya. Ya kemudian datang seorang warga yang bekerja di situ dan secara otomatis pintu itu terbuka. Yang membuat Pak Menteri menjadi emosi. Namun dengan cepat mereka berlari masuk ke dalam karena jika pintu itu tertutup ia tak akan bisa masuk. Setelah di dalam ia dihentikan oleh asisten pria itu. Ia mengatakan kalau yang ia cari ada di sini. Kemudian menteri itu mengutarakan maksud kedatangannya. Ia berkata kalau bukit ini akan segera diratakan dan akan membelinya dengan harga yang cukup tinggi. Namun pria itu menolaknya dengan alasan kalau lahan ini bisa memberi penghidupan bagi warga sekitar dan kau tidak akan bisa menghancurkannya hanya sebuah bauksai. Seketika menteri itu terkejut kalau pria ini sudah tahu soal bauksai dan soal rencana pengusaha itu yang akan menggali di atas tanahnya. Ia juga menegaskan jangan coba-coba mencari cara lain atau ia akan berhadapan dengannya. Kemudian menteri itu membalas ucapannya kalau ikan buntal kecil tak akan bisa melawan ikan paus besar seperti dirinya. Kemudian pria itu menggertak dengan melemparkan kunci tepat dan menggantung di tempatnya. Kemudian pria itu mengusirnya.
Scene berpindah di mana pengusaha tadi berjalan di kantornya. Namun tiba-tiba sebuah peluru melesat mengenai anak buahnya yang satu persatu berhasil dilumpuhkan. Namun pengusaha itu berhasil kabur lewat elevator dan ia bersembunyi di dalam berangkas miliknya. Namun ternyata pria itu sudah menunggu kedatangannya yang membuat pengusaha itu tak bisa berkutik dan ketakutan. Pria itu mengatakan jangan berniat lagi untuk menyingkirkan dirinya dan para pekerjanya. Yang kemudian pengusaha itu menyadari kalau pria di hadapannya ini bukan petani katun sembarangan.